Chris, itu dong. Rumahnya Chris. Sebuah rumah panggung di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Api bahkan merambat hingga ke bangunan toko elektronik. Apa yang di atas? Banyaknya material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah. Selain membakar rumah dan toko elektronik, api juga melalap 5 sepeda motor. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 6 unit mobil damkar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakarannya ini untuk hari ini agak penanganan agak sulit sedikit karena akses yang masuk di dalam itu agak sempit. Jadi ada jalur lagi satu sama jalurnya juga agak sempit. Di Jalan Perintis ya, toko bintang, di mana rekan ini kemudian terdapat 1 unit rumah terbakar dan adanya 5 kendaraan bermotor yang ada di dalam rumah juga itu terbakar. Seluruh penghuni rumah dan karyawan toko elektronik berhasil menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Aldi Hawari, kita langsung mulai iNews Sore selengkapnya. Pemirsa, berbagai elemen masyarakat dan instansi menggelar nonton bareng pertandingan antara Indonesia melawan Irak di sejumlah lokasi malam nanti. Masyarakat berharap Indonesia kalahkan Irak dan lolos ke Olimpiade Paris. Beginilah persiapan nonton bareng yang akan berlangsung di Silang Monas, Jakarta. Nobar perebutan juara ketiga antara Indonesia melawan Irak di Piala Asia U23 ini akan dilangsungkan pada pukul 22.30 malam nanti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 6 layar LED untuk menampilkan pertandingan yang tersebar di kawasan Monas. Ditargetkan 15.000 penonton akan hadir dalam nobar kali ini. Laga ini menjadi penentu langkah Garuda Muda menuju ajang Olimpiade 2024 yang akan digelar di kota Paris, Prancis. Indonesia menampilkan permainan luar biasa di ajang Piala Asia U23. Garuda Muda mengalahkan Australia, Jordania, dan Korea Selatan, namun sayang kandas dari Uzbekistan di babak semifinal. Akankah pasukan Garuda Muda besutan Sintayong kembali memberikan kejutan saat berjumpa dengan Irak pada pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024? Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat sore Bang Sumarji, Bang Ovan. Selamat sore, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Marji. Sore Mas, selamat siang waktu Qatar. Iya, selamat siang. Selamat sore waktu Jakarta. Saya ke Bung Sumarji terlebih dahulu. Selamat tentunya untuk pertandingan yang akan dilakoni oleh Timnas U23 kita malam nanti. Apa saja yang telah dipersiapkan oleh Timnas kita, Bung Sumarji? Iya, jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk kesiapan dan persiapan para tim kondisi saat sekarang ini kami sudah benar-benar siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Terlebih melihat perkembangan para pemain juga sampai dengan siang hari ini kondisinya sangat-sangat baik ya, baik dari sisi mental, psikologis para pemain, termasuk berkaitan dengan soal kebugaran. Ya, ini kan penting sekali. Dan beberapa hari ini sisa waktu yang ada dari sejak kita mengalami kekalahan melawan Uzbekistan, poin penting yang selalu disampaikan adalah penguatan mental para pemain. Di samping itu adalah bagaimana tim terapi dan dokter betul-betul mempersiapkan para pemain agar supaya betul-betul siap dalam hal bagaimana menyiapkan dirinya untuk lebih bugar, bekerja sama yang aktif antara para pemain dan tim
terapi atau tim dokter yang ada. Saya kira itu. Cuaca di Qatar saat ini bagaimana, Bung Sumarji? Biasanya kan memang ada udara panas yang menyengat begitu di sana. Ya, alhamdulillah nih cuaca cukup bagus ya. Kemarin waktu latihan itu juga agak ada angin kencang gitu, tetapi semuanya kondisinya untuk cuaca sangat baik ya. Bersahabat lah dengan kita. Insya Allah dengan cuaca yang cukup bersahabat ini bisa membawa hasil yang positif lah di pertandingan nanti. Malam nanti ya. Saya ke Ya. Bung Ovan. Bung Ovan, soal terkait membaca mentalitas timnas kita untuk pertandingan nanti malam, begitu kalau kita melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh Irak dengan kompetitor lainnya, begitu. Bagaimana seharusnya timnas kita bisa menempatkan mental untuk pertandingan malam nanti? Iya, pertama tentu setelah kita kalah lawan Uzbekistan beberapa hari yang lalu, banyak yang kembali atau tidak sedikit yang kembali meragukan penampilan Indonesia malam nanti, apalagi lawan yang akan dihadapi malam nanti juga lawan yang terbilang berat ya di perhelatan di Qatar kali ini. Meski demikian, sebetulnya kalau kita berbicara head to head maka tidak salah jika banyak yang agak pesimis ya. Karena kalau secara head to head antara kita dengan Irak terutama di timnas senior, terakhir kita menang lawan mereka itu tahun 2020 dan setelah itu kita nggak pernah lagi menang lawan mereka. Termasuk untuk usia 23, pertemuan terakhir kita melawan Irak kalau tidak salah tahun 2006 itu di Asian Games juga di Qatar, dan pada saat itu juga kita kalah telak dari mereka. Nah, berkaca dari itu, maka sekali lagi ini tidak ringan bagi kita. Ya. Meski demikian, sebetulnya khusus berbicara tentang perhelatan di Qatar Under 23 ini harusnya kita lebih optimis. Kenapa? Karena Irak bukanlah tim senior ya. Irak Under 23 tidak bagus-bagus amat di Qatar ini. Mereka di laga perdana pada fase grup juga kalah dari tim Asia Tenggara lainnya, yakni dari Thailand. Tidak tanggung-tanggung. Pertandingan pertama mereka kalah dari Thailand 2-0. Kemudian di perempat final sebelum mereka berlaga melawan Jepang, mereka menghadapi Vietnam, tim Asia Tenggara lainnya, dan pada saat itu mereka menang tipis hanya dengan 1-0. Nah, yang kedua, semoga saja di diri kita sendiri, di timnas kita bisa balik ke peak performance ya. Minimal sama seperti pada saat kita melawan Yordania, apalagi kan Irak ini karakternya ya samalah dengan tim-tim Timur Tengah lainnya termasuk Yordania yang sudah kita kandaskan. Saya sangat yakin, saya beberapa kali berbicara termasuk di iNews bahwa jika performa Indonesia sama seperti saat kita mengkandaskan Yordania, apalagi performa kita misalnya sama seperti saat kita menghadapi Korea, maka siapapun di Asia ini tentu bisa kita kalahkan. Tapi rupanya memang puncak penampilan kita saat menghadapi Korea itu, kemudian grafik kita menurun saat kita menghadapi Uzbekistan, dan mudah-mudahan malam nanti performa Indonesia grafiknya kembali naik. Kalau bisa digambarkan dalam skala, maka saya menggambarkan saat kita menghadapi Korea itu penampilan kita sudah di skala 9 ya. Kemudian saat kita menghadapi Uzbekistan, kita kembali ke skala 7 gitu, penampilan anak-anak. Dan gimana nanti di pertandingan melawan Irak kita ada di skala 10 begitu kali ya, Bang Ovan? Mungkin nggak tuh? Terlalu sempurna itu ya. Ya kita berada di 9 kembali saat kita menghadapi Korea ya, itu sudah lebih dari cukup untuk bisa menggagalkan Irak. Sekali lagi, catat baik-baik, Irak pernah dikalahkan oleh Thailand 2-0 di fase grup. Nah, yang ketiga, artinya harusnya lebih percaya diri ya timnas kita dengan betul lebih statistik seperti itu. Nah, saya yakin bahwa penampilan kita menghadapi Uzbekistan kemarin oleh Pak Marji dan kawan-kawan, oleh Sintayong dan kawan-kawan di sana itu sudah dianalisa dengan sedemikian rupa, sudah dipelajari di mana titik kurang dan lemahnya untuk kemudian bisa diperbaiki agar kita bisa meraih satu tiket langsung lolos ke Olimpiade. Problem kita yang di Uzbekistan ada dua menurut saya. Yang pertama adalah stamina anak-anak sepertinya tidak sebugar saat kita menghadapi Korea. Wajar karena saat menghadapi Korea kita sudah bermain 130 menit lebih, ditambah adu penalti sampai melibatkan 11 penendang, sehingga kebugaran, kemudian waktu istirahat praktis cuma 2 hari ya, kebugaran mungkin memang agak berpengaruh. Problem yang kedua adalah lini depan kita. Pada saat itu tidak ada Rafael Struijk. Harus kita akui Pak Marji bahwa memang penting sekali ya namanya kehadiran Rafael Struijk ini di timnas kita, skuad kita. Bahwa kualitas antara seorang Rafael Struijk
dengan pemain yang kita harapkan bisa mengcover itu masih agak jauh bedanya. Jadi Mudah-mudahan sepakat ya nih, kehadiran Rafael Bung Struijk bisa Ovan, menambah Rafael Struijk daya ini kita di lini penting depan. ya untuk pertandingan malam ini. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, Betul. bagaimana Pak Rafael Struijk dengan akumulasi kartu yang didapatkan, apakah pada pertandingan malam ini bisa diterjunkan ikut bertanding? Ya, alhamdulillah ini untuk pertandingan nanti perebutan juara 3, kecuali Rizky Ridho semuanya bisa main. Ya. Dan Rafa benar-benar berusaha kepingin menampilkan performa terbaiknya, dikarenakan kan juga satu dia punya waktu rest cukup panjang dikarenakan waktu Uzbek tidak bisa main, sehingga ya kita akan lihat betul nanti penampilan Rafa. Insya Allah Rafa akan banyak membantu tim. Siap, berarti termasuk juga Justin Hubner Pak yang terkena akumulasi kartu kuning. Apakah juga ikut bertanding malam ini? Enggak. Jadi semuanya pemutihan ya, kecuali Rizky Ridho ya. Semua pemutihan bisa bermain. Kekuatan kita ya hanya berkurang di Ridho ya. Dikarenakan memang Ridho tidak bisa dimainkan. Oke, Pak Sumarji, terkait dengan peak performance tadi yang diungkapkan oleh Bung Ovan, apakah malam ini timnas kita optimistis akan ada di peak performance itu tadi Pak, seperti pertandingan kita melawan Yordania sebelumnya? Ya, memang kaitannya dengan peak performance, memang kita tahu faktor kelelahan itu yang menjadi poin utama, dikarenakan kan kita kemarin saat lawan Korea itu kan kita tahu sendiri. Dan sekarang ini kan kita boleh dikatakan jam istirahat kita, rest kita kan hanya 2 hari lah ya, nyaris 2 hari, tetapi kita masih diuntungkan jam saja, beberapa jam gitu. Sehingga ya kalau kita melihat kondisi ini, melihat semangatnya anak-anak ya memang berbeda begitu ya. Artinya yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak adalah memang pertandingan perebutan juara 3 ini. Karena kan kita tahu memang dari awal kita sudah bisa prediksi kalau Uzbek itu memang kualitasnya di atas kita. Nah sekarang ini tinggal bagaimana semangat, juang, dan yang pasti pengorbanan para pemain nanti. Karena keinginan kita semua kan tidak ingin playoff. Satu, pertimbangannya kalau playoff kan kita harus terbang ke Paris, terus waktunya cukup, juga perjalanan cukup lama, terus faktor kelelahan juga jadi poin penting juga. Maka ya hari ini kita semua sepakat bahwa kita akan mati-matian memperjuangkan supaya kita bisa juara 3. Tentu semua anak-anak sudah sangat maksimal mempersiapkan itu semua. Tim kepelatihan, ofisial semuanya sudah kita lakukan, mulai dari usaha, proses yang sangat baik, upaya, termasuk meeting-meeting, bagaimana mempelajari kelemahan, kelebihan lawan, dan juga tim terapi, tim dokter semuanya sudah bekerja maksimal. Sampai semalam aja tim dokter dan tim terapi itu betul-betul bekerja ekstra. Sampai dengan tadi pagi, sehingga ini memang betul-betul kita persiapkan sebaik-baiknya ya, kita persiapkan sebaik-baiknya, dan supaya untuk game nanti, pertandingan nanti itu betul-betul ya boleh dikatakan sudah optimal lah kondisi fisik maupun mental dari skuad timnas kita ya Bang ya? Ya, seperti itu. Oke, tadi Bang Ovan sempat menyebutkan Rafael Struijk begitu. Ini menjadi salah satu pemain yang pastinya kita nantikan tetap bertanding pada malam nanti, tapi ada Rizky Ridho ya yang tidak bisa bertanding. Bagaimana sebetulnya peran dari Rizky Ridho ini, kapten timnas kita, tidak ikut bermain, apakah bisa mempengaruhi performance dari timnas Indonesia U23? Bung Ovan dibahas nanti usai jeda, tetap di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa, saya masih bersama dengan dua narasumber saya, ada Bung Ovan dan juga Bung Sumarji. Kita ke Bung Ovan lagi. Bung Ovan tadi sempat sebelum jeda saya tanyakan terkait dengan keabsenan Rizky Ridho nanti di pertandingan melawan Irak. Bagaimana kira-kira dampak yang akan dirasakan oleh timnas kita? Ya, harus diakui sepertinya itu satu-satunya menjadi masalah untuk laga kita nanti malam. Jika saat menghadapi Uzbekistan kita kehilangan daya gedor di depan karena ketiadaan Rafael Struijk, maka malam nanti harus kita akui bahwa Rizky Ridho adalah pilar yang selama ini memiliki peran yang sangat penting untuk bisa mengawal lini pertahanan Indonesia di belakang. Rizky Ridho adalah pemain yang menurut saya semakin kesini semakin matang, semakin dewasa,
semakin baik, semakin konsisten dan mental bertandingnya luar biasa. Termasuk bagaimana dia mengkoordinir teman-temannya di lini belakang, kemudian memberikan semangat dan motivasi, suntikan kepada teman-temannya yang lain, itu juga diperankannya dengan sangat baik. Sehingga menurut saya sekali lagi ketiadaan Rizky Ridho di belakang adalah sebuah kehilangan yang luar biasa bagi Indonesia, terutama saat kita harus melakoni pertandingan yang sangat menentukan nasib kita menuju Olimpiade Paris seperti laga nanti malam. Oke, baik. Bung Sumarji, lalu bagaimana strategi yang dilakukan nih oleh timnas sendiri untuk kemudian mengisi keabsenan, kekosongan Rizky Ridho pada pertandingan nanti malam? Bagaimana, Bung Sumarji? Ya, jadi kaitannya dengan absennya Rizky Ridho ke tim pelatihan, Sintayong sudah mempersiapkan posisi penggantinya siapa. Yang pasti kaitannya dengan absennya Rizky, insya Allah juga tidak akan terlalu banyak berpengaruh dikarenakan kan anak-anak yang ada, ya pemain yang ada itu sudah diupayakan semaksimal mungkin, sudah diberikan motivasi sebaik-baiknya, sehingga ketika nanti game itu insya Allah bisa memberikan kontribusi yang sangat baik. Oke, Seperti tetap itu. menyala lah ya semangatnya walaupun Rizky Ridho tidak tampil pada pertandingan nanti malam. Ya, Ya, Bung ya. Sumarji, ini kita juga tahu sama-sama mendapat informasi bahwa wasit VAR kemarin yang banyak menuai kontroversi di kalangan netizen kita di masyarakat Indonesia akan kembali memimpin pertandingan nanti malam melawan Irak. Bagaimana apa yang disampaikan oleh pihak timnas kita ke AFC atau mungkin bagaimana melihat kehadiran dari wasit kontroversial itu di pertandingan nanti malam lagi? Ya, yang pertama, jadi kan kemarin itu kan VAR ya, VAR yang utama itu kan yang dari Thailand itu. Nah, terus yang saat lawan Qatar, saat lawan Uzbekistan. Nah, kemarin itu dia jadi asisten lagi nih. Tapi VAR utamanya bukan dia, tetapi dari negara lain. Nah, sekarang yang sudah kita lakukan, kemarin kita sudah mengirimkan protes juga berkaitan dengan beberapa hal yang memang sepatutnya tidak diberikan kepada timnas kita ya, terutama bagaimana Rizky Ridho diberikan kartu merah dan lain sebagainya, itu sudah kita kirimkan surat protesnya resminya ke AFC. Nah, tentu kalau kaitannya dengan soal pertandingan ini nanti masih ada orang itu ya, jadi walaupun jadi asisten tentu ini kan jadi perhatian kita, tetapi kami tentu pasti akan berupaya semaksimal mungkin dari federasi agar supaya siapapun yang memimpin nanti ya itu betul-betul harus yang fair play lah, jangan merugikan kita seperti itu. Kalau lihat wasit tengahnya kan dari Arab Saudi ya, mudah-mudahan insya Allah mungkin akan lebih baik daripada pertandingan kemarin ketika kita lawan Uzbekistan. Seperti itu. Baik ya, semoga bisa benar-benar menunjukkan permainan yang fair play tadi dan juga tidak menurunkan ya mental dari timnas kita melawan Irak. Bung Ovan, ini kita kembali lagi soal tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Setelah puluhan tahun ya Indonesia nampaknya tidak pernah bermain di Olimpiade. Nanti Olimpiade Paris 2024 nampaknya ini menjadi momen yang penting juga sekaligus pembuktian bagi sepak bola kita begitu ya. Bung Ovan, bagaimana melihat pentingnya pertandingan ini untuk nanti kita bisa berlaga di Olimpiade Paris? Ya. Laga malam ini adalah salah satu dari 3 laga menurut saya. 2 yang sudah kita lakoni dan ini adalah salah satunya lagi yang sangat penting bagi kita. Ini menjadi penentu apakah kita bisa meraih tiket langsung menuju ke Paris atau tidak. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada Pak Sumarji dan juga teman-teman di Qatar bahwa tim agar tidak hanya fokus kepada masalah teknis di lapangan saja, tapi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Marji bahwa kita juga harus fokus pada bagaimana melihat sisi-sisi non teknis ya. Laga menghadapi Qatar di pertandingan pertama terlihat jelas kita sangat dirugikan oleh wasit. Kemudian menghadapi Uzbekistan kemarin juga sangat terlihat jelas bagaimana kita dirugikan oleh wasit. Oleh karena itu semoga saja Pak Marji dan juga PSSI concern juga terhadap hal-hal yang bersifat non teknis ya, agar
laga malam nanti berlangsung sangat fair sehingga kita bisa menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Irak tidak terlalu spesial, Irak tidak lebih kuat dari Australia, Yordania, bahkan Korea dan Uzbek sedikit di atas Irak menurut saya, dan Korea sudah bisa kita kandaskan, Irak harusnya bisa kita taklukkan ya. Apalagi Irak juga pernah dikalahkan oleh Thailand. Sekali lagi mohon Pak Marji, teman-teman di Qatar tidak hanya fokus pada masalah teknis di lapangan, tapi juga harus memperhatikan non teknis, terutama federasi kita PSSI. Silakan Pak Marji Ya. dijawab langsung. Iya, baik. Terima kasih, Bung Opan. Jadi itu jadi concern kita beberapa Iya. hari ini ya, dikarenakan kita sudah jelas-jelas kelihatan lawan Uzbekistan, golnya Ferrari itu benar-benar menurut kami yang di sini itu betul-betul kelihatan sekali tidak fair play-nya ya, terutama VAR Iya. ini. Kalau Iya. setengahnya kan Ikut VAR aja ya, menindaklanjuti. ikut VAR. Iya, ya. Jadi untuk yang hari ini kita betul-betul fokus, itu Ketua Umum juga benar-benar kemarin ya berupaya sebisa mungkin untuk bisa hari ini pertandingan perebutan juara 3 ini betul-betul bahasanya harus baik lah ya. Semuanya kita gerakkan ya, termasuk Iya. juga saya mohon kiranya warga negara Indonesia yang ada akses ke mungkin ke beberapa Sosmed, media ya. sosial yang sosmednya bisa digerakkan itu, karena itu juga salah satu bagian terpenting power of juga untuk netizen bisa ya, Pak sama-sama Marji ya. membantu menekan gitu. Betul, Saya kira betul. itu. Ya, mudah-mudahan sedikit dari saya, mudah-mudahan PSSI bisa memastikan jangan ada lagi lah wasit yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara yang terlibat Wah, dalam pertandingan kita lakukan ini. Karena tidak bisa dipungkiri juga sebetulnya Vietnam, terutama Thailand, pasti sangat cemburu dengan keberhasilan yang kita raih sejauh ini. Ya, apalagi kalau kita misalnya langsung lolos ke Olimpiade nanti, mereka Waduh. tentu merasa sepak bolanya ketinggalan dari kita. Oleh karena itu mudah-mudahan federasi bisa meminta ke ke komite wasit AFC untuk memastikan bahwa janganlah ada Thailand atau Vietnam yang terlibat di pertandingan Indonesia dalam laga-laga yang sangat krusial seperti ini. Make sense nggak hal tersebut Pak Setuju, Marji untuk disampaikan ke komite? Oh bisa saja. Federasi punya hak untuk meminta itu. Dan apalagi kalau kita berkaca pada 2 pertandingan kita lakoni, di mana wasit VAR Thailand ini selalu terlibat di ruang VAR, dan bukti fakta menunjukkan bahwa di 2 pertandingan saat menghadapi Qatar di laga pembuka, kemudian di perempat final menghadapi Uzbekistan, memang kita sangat dirugikan oleh keputusan melalui perhatian VAR. Contohnya saat laga lawan Uzbekistan misalnya. Gol Indonesia itu kalau kita perhatikan di layar televisi, tidak ada pemain Uzbekistan yang memprotes. Tidak ada ofisial Uzbekistan yang memprotes. Bahkan kedua tim sudah bersiap-siap untuk melakoni kick off selanjutnya. Setelah gol itu kita anggap sah. Tapi tiba-tiba ada panggilan dari ruang VAR yang meminta pada wasit di tengah untuk ke layar memperhatikan potensi offside itu. Iya. Dan ini yang membatalkan. Jadi catatan ini yang penting juga membatalkan. untuk kemudian pertandingan selanjutnya ya untuk terkait wasit VAR ini. Iya. Tapi Dan kan kalau kita melihat ada komentar-komentar dari dunia internasional, termasuk yang terakhir saya baca tadi, apakah itu betul atau bagaimana, Arsene Wenger misalnya ikut berkomentar tentang pertandingan itu, mengatakan bahwa itu bukan offside. Kalau kita lihat dari angle di kiri, saat Pratama Arhan menendang bola, posisinya Ramadan Sananta kan masih jelas, masih berada sedikit di belakang garis terakhir dari back lawan. iya. Nah, tapi wasit melihat dari angle yang berbeda. Angle di mana bola itu sudah melayang, kemudian dia melihat ada betisnya Ramadan Sananta yang mencolok sedikit. Ini yang kita anggap tidak fair. Dan bagi saya sebetulnya itu bukan offside. Bagi saya pribadi, Semoga tidak ada terlepas dari sentimen begitu banyak wasit pendapat, lagi seperti itu ya, seperti dugaan Bung Ovan, karena seharusnya memang wasit yang berada di satu kawasan regional yang sama Asia Tenggara gitu ya, bisa Iya, memberikan rasa Thailand bangga yang sama dalam- karena Indonesia dalam menjadi dunia, dalam- satu-satunya Betul. wakil dari Asia Tenggara yang kemudian ada di semifinal, bahkan memperebutkan posisi Iya. juara ketiga ya hari ini. Saya ke Iya. Pak Marji mungkin terakhir, Pak Marji mungkin ini apa kemudian harapannya kepada officials, harapannya kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mendukung support penuh pertandingan melawan Irak nanti malam? Ya, jadi pada kesempatan ini tentu kami mengharapkan dukungan, support, dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia
baik yang menonton di tanah air melalui layar kaca maupun yang hadir secara langsung di stadion dengan dukungan support dari masyarakat yang ada di tanah air maupun yang hadir, tentu itu bisa menambah semangat para pemain ketika nanti kita pertandingan menghadapi peperangan antara Indonesia dan Irak. Saya kira dengan semangat juang anak-anak didasari dukungan, support dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah kita akan bisa memetik dan akan bisa mendapatkan hasil yang positif. Saya kira itu. Amin. Ya. Tentunya masyarakat Indonesia ini sangat menantikan, sangat berharap timnas kita bisa menang di pertandingan lawan Irak tadi Ya. malam dan juga kemudian melaju sampai ke Olimpiade Paris 2024 ini. Terima kasih Pak Marji, Bung Ovan atas waktunya untuk diskusi kita di sore hari ini. Kita terima sama-sama kasih. berdoa harapan yang terbaik bagi timnas kita melawan Irak dan terus menyala asa kita menuju Olimpiade Paris 2024 hingga mungkin nanti tak menutup kemungkinan kita bisa ke Piala Dunia 2026 mungkin ya. Terima kasih Bung Ovan, Pak Marji. Anda kembali di Ini Sore, pemirsa. Jelang laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024, Ibunda kiper timnas Indonesia Hernando Ari berharap agar tim Garuda Muda mendapatkan juara 3 dan lolos ke Olimpiade Paris mendatang. Ibunda Hernando Ari, kiper timnas Indonesia U23, Erna Yuli Lestari, mengaku sudah tidak berharap banyak setelah kekalahan timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Meski demikian, jelang pertandingan melawan Irak untuk perebutan juara ketiga, ia tetap berdoa agar Hernando dan kawan-kawan berhasil menjadi juara ketiga dan mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Erna Yuli Lestari juga berharap tim Garuda Muda bermain bagus dan mendapat perlakuan yang adil dari wasit pemimpin pertandingan. Harapannya dari timnas U23 itu kan tetap pengen berusaha yang terbaik buat Olimpiade ini ya Mas ya, supaya ini diberi kemudahan, kelancaran untuk memenangkan. Sebagai orang tua, Erna Yuli terus mendoakan Hernando Ari dan berharap putranya bersama timnas Indonesia bisa terus melaju ke kancah internasional. Dari Blora, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dan harapan yang sama juga diungkapkan oleh Surati, orang tua bek timnas Indonesia U23 Pratama Arhan. Surati berharap Arhan dan skuad Garuda Muda menang melawan Irak dan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Jelang laga Indonesia melawan Irak di perebutan juara ketiga Piala Asia U23, Surati, ibu Pratama Arhan berharap anaknya dapat memenangkan laga. Surati berharap skuad Garuda Muda bisa melupakan kekalahan dari Uzbekistan dan fokus untuk menang dari Irak demi peringkat ketiga. Selain itu, kemenangan malam nanti juga memastikan satu tiket bagi timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024. Kita harus optimis menang Mas ya, apapun nanti hasilnya, yang penting kita tetap berdoa, kita tetap kasih support buat anak-anak supaya nanti pertandingannya dia juga lebih baik lagi dan lupakan pertandingan yang kemarin, kita song-song pertandingan yang ke depan, insya Allah kita menang. Mengalahkan Irak bukan perkara mudah, namun juga bukan hal yang mustahil. Timnas Indonesia diharap bisa bermain solid dan mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk menyaksikan mereka di Olimpiade untuk pertama kali. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana suasana persiapan jelang acara nobar Timnas U23 kontra Irak. Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di area Monas, Jakarta. Selamat sore Ayu, bagaimana persiapan di Monas untuk nobar Indonesia versus Irak malam nanti?
Iya, selamat sore Aldi dan juga pemirsa. Sejauh ini persiapannya sudah sangat matang meskipun di belakang saya mungkin dapat terlihat saat ini masih banyak sekali petugas yang masih melakukan pengecekan dan juga pemasangan untuk LED yang tersedia. Dan untuk gelaran nonton bersama yang akan dilaksanakan jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat atau lebih tepatnya setengah 11 malam nanti dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan sebanyak 6 LED dan nantinya di kawasan tempat saya melaporkan ini pemirsa, di sini adalah tempat untuk masyarakat berkumpul untuk menyaksikan perjuangan dari skuad Garuda Indonesia yang akan melawan Irak. Dan nanti diprediksi akan ada sebanyak lebih dari 15.000 masyarakat yang akan memenuhi kawasan Monas ini. Dan nanti kawasan Monas ini akan ditutup dan akan dilakukan pensterilisasi pada jam 6 sore. Meskipun saat ini mungkin yang terlihat masih banyak sekali kendaraan-kendaraan yang terparkir, namun nantinya di area ini tidak akan ada lagi kendaraan-kendaraan yang terparkir. Dan saat ini juga sudah ada panggung yang sudah tersedia. Nantinya panggung ini akan dipakai untuk tamu VVIP yang akan hadir untuk melakukan nonton bersama dengan masyarakat. Dan infonya memang akan ada Presiden Joko Widodo, namun kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi apakah nantinya Presiden RI akan hadir di tempat ini. Dan pemirsa, mari kita saksikan bersama-sama nanti perjuangan dari tim Garuda Indonesia melawan Irak, karena seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia bertemu dengan Irak tak hanya kali ini saja. Indonesia bertemu dengan Irak sudah 8 kali, 7 kali mengalami kekalahan dan 1 kali seimbang, yaitu 0-0 dalam Piala Kepresidenan di tahun 2000. Dan untuk itu mungkin ini akan menjadi tantangan yang besar sekali untuk para tim Garuda Indonesia untuk melawan Irak. Dan nantinya apabila menang, Indonesia secara otomatis akan mendapatkan kartu ataupun tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Namun jikalaupun nanti kalah, Indonesia masih bisa mendapatkan tiket Olimpiade melalui liga atau play-off yang nantinya akan diadakan untuk antar federasi yang mengharuskan Indonesia melawan perwakilan dari Afrika. Mari kita nantikan bersama-sama Aldi dan juga pemirsa, apakah pertemuan Indonesia ke-9 kalinya bersama Irak ini akan menjadi rekor sejarah untuk persepak bolaan Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Ayu Pratiwi, diperkirakan ada 15.000 masyarakat yang akan melakukan nobar di kawasan Monas nanti malam. Terima kasih Ayu atas laporan Anda, dan pemirsa yang masih bingung mau nonton kemana bisa langsung ikut Ayu ke Monas ya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, dukungan tim nasional Indonesia datang dari seluruh masyarakat, tak terkecuali komedian Komeng. Untuk timnas kali ini betul-betul mengejutkan. Saya curiga ada kerjasama dengan PLN karena permainannya seperti ada sengatan-sengatan listrik. Jadi cukup mengejutkan buat para penggemar sepak bola Indonesia. Waduh, hebat. Apalagi yang menakjubkan buat saya, bisa mengalahkan Korea. Kalau untuk kemarin-kemarin lawan Uzbek, nggak apa-apa itu. Tenang aja. Nanti lawan Irak. Mudah-mudahan menang. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin Taeyong. Saya sudah memberikan formasinya 6-4-2, 2 penyerang, 4 bertahan, yang 6 kiper. Masa aja kebobolan kipernya 6. Ini diberitakan katanya asisten wasitnya yang kemarin nih, pada saat timnas melawan timnasnya Irak nih. Tenang aja, asisten wasit rumahnya udah saya kunciin, nggak bakalan dia nongol di lapangan. Buat Rizky Ridho mendapatkan kartu merah, menurut saya itu kesalahan dari wasit. Rizky Ridho tidak pantas mendapatkan kartu merah. Pantasnya itu mendapatkan kartu ucapan selamat. Harapan saya untuk timnas semoga bisa terus dan melaju ke Olimpiade. Wah, kapan lagi nih Olimpiade? Selama ini yang saya tahu Olimpik. Proses evakuasi warga korban erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro masih terus berlangsung.
Kamis pagi, kapal Lokong Banua telah mengangkut 621 orang yang terdiri dari lansia, anak-anak, dan orang dewasa. Sementara itu, pemerintah Kota Bitung sudah menyediakan ambulans untuk mengungsi yang sakit dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara menurunkan pengungsi yang dievakuasi dari Tagulandang itu sesuai dengan data yang sudah didaftar di atas kapal maupun sabandar yang ada, itu dari rencana 628 orang yang ada di atas kapal, untuk pengungsi adalah 621 orang. Sebagian besar warga yang mengungsi akan tinggal bersama keluarga yang ada di Bitung dan Manado. Namun, bagi yang belum mempunyai tujuan akan diberikan tempat sementara oleh pemerintah Kota Bitung. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal wisata yang mengangkut 26 wisatawan mancanegara dan domestik terbakar saat berlayar menuju Pulau Komodo. Seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi dengan selamat, namun kapal ludes terbakar. Dan informasi ini juga akan sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Sore edisi hari ini. Saya Aldi Hawari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Inilah detik-detik kapal wisata Sea Safari 7 yang mengangkut 33 penumpang dan anak buah kapal terbakar saat berlayar dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menuju Pulau Komodo. Api dengan cepat menghanguskan badan kapal akibat angin kencang di sekitar perairan Pulau Pengah. Akibat insiden ini, kapal ludes terbakar. Beruntung 17 wisatawan mancanegara dan 9 wisatawan domestik serta awak kapal berjumlah 7 orang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan bersama personil kapal wisata lainnya di sekitar lokasi. Diduga sumber api berasal dari hubungan arus pendek di kamar mesin kapal. Pelaksanaan evakuasi